Ada kabar besar dari pasar saham Indonesia. Rekor baru, rekor bersejarah baru saja pecah. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang mendorongnya? Dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita semua? Coba deh catat tanggal ini baik-baik, 14 Januari 2026. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana pasar modal kita bisa dibilang memasuki sebuah babak yang benar-benar baru. Dan inilah angka ajaibnya. 9.032,58. Ini bukan sekedar angka loh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, indeks harga saham gabungan kita atau IHSG berhasil tembus level psikologis 9.000. Wow, ini pencapaian yang luar biasa banget. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita lihat dulu tonggak sejarah pasar ini dan kenapa sih menembus batas psikologis 9.000 itu jadi hal yang sangat penting. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa sampai segininya? Mari kita bedah mesin di balik rally besar-besaran ini. Apa sih yang jadi bahan bakarnya? Coba bayangan. Total nilai transaksi hari itu mencapai 29,3 triliun rupiah. Biar kebayang, angka ini tuh jauh banget di atas rata-rata harian. Jadi ini bukan cuma riak kecil, tapi ini beneran tsunami modal yang masuk ke pasar. Dan uang sebanyak itu menggerakkan 64,37 miliar lembar saham yang pindah tangan antar investor. Volume segede ini nunjukin kalau aktivitasnya ya masif banget. Hebatnya lagi, ini semua terjadi lewat 3,43 juta kali transaksi. Artinya apa? Artinya yang gerak bukan cuma ikan paus atau pemain besar aja, tapi investor dari berbagai kalangan ikut meramaikan pesta. Nah, ini dia yang menarik. Kenaikannya itu merata. Ada 440 saham yang naik, sementara yang turun cuma 240. Ini bukti kalau sentimen positifnya tuh nggak cuma dipegang sama beberapa saham blue chip aja, tapi menyebar ke seluruh pasar. Dan jangan lupakan peran investor asing. Mereka net buy atau beli bersih senilai 712,3 miliar rupiah. Ini tuh kayak mesti percaya loh dari pasar global. Mereka seakan bilang, kami percaya sama prospek ekonomi Indonesia. Oke, uangnya banyak, transaksinya ramai. Terus, uang sebanyak itu larinya kemana? Sektor mana sih yang jadi primadona hari itu? Yuk, kita lihat. Nah, kelihatan jelas ya juaranya, ada 3 sektor yang memimpin. Pertama, barang konsumer cyclical. Ini tuh barang-barang yang kita beli kalau lagi optimis sama ekonomi. Kenaikannya sampai 3,21%. Diikuti infrastruktur dan energi. Ini sinyal kuat kalau investor percaya banget sama daya beli masyarakat dan proyek-proyek besar di dalam negeri. Kalau kita intip saham-saham spesifiknya, kelihatan banget investor asing fokus ke penambang emas dan mineral. Saham BUMN, tambang, ANTM juga loncat hampir 6%. Tapi yang lebih gila lagi, ada saham-saham kecil kayak AYLS dan ESTI yang meroket lebih dari 34%. Nah, ini nunjukin ada juga minat spekulatif yang lagi panas-panasnya di pasar. Tapi tunggu dulu, kenaikan ini bukan cuma karena sentimen sesaat atau spekulasi belaka. Di baliknya ada fondasi yang kuat. Ada 2 katalis besar, 2 cerita fundamental yang ngasih kepercayaan diri ke investor buat ngegaspol sampai rekor baru ini. Katalis pertama, ini soal teknologi. Ada berita soal dorongan besar-besaran buat industri semikonduktor nasional. Ada kolaborasi strategis plus investasi awal 125 juta dolar. Ini sinyal jelas ke pasar, Indonesia serius banget mau jadi pemain kunci di rantai pasok teknologi masa depan. Katalis kedua ini agak teknis, namanya decoupling. Gampangnya gini, pasar saham kita mulai punya kepribadian sendiri. Nggak lagi cuma ngikutin naik turunnya Wall Street. Kenapa? Karena fundamental ekonomi domestik kita kuat dan kebijakan moneternya juga stabil. Nah, tabel ini nunjukin alasannya. Coba bandingkan. Di Amerika, suku bunga lagi datar. Sementara Indonesia nawarin bunga stabil di 4,75%. Inflasi kita juga lebih terkendali. Di tengah ekonomi global yang nggak menentu, stabilitas kayak gini tuh jadi kayak oase buat investor. Makanya dana pada lari ke sini. Oke, rekor sudah pecah. Pertanyaan selanjutnya, after this, apa? Kemana arah IHSG selanjutnya? Yuk kita lihat apa kata para analis. Menurut analisis teknikal, level 9.000 yang tadinya jadi langit-langit, sekarang berubah jadi lantai atau support baru yang kuat. Ini jadi fondasi. Kalau momentumnya masih kencang, target selanjutnya yang paling realistis ada di level 9.200.
Tapi, para analis juga ngasih wejangan penting nih. Meskipun pasar lagi euforia, kita harus tetap injak bumi. Fokus ke saham-saham yang fundamentalnya bagus dan valuasinya wajar. Jangan sampai kita terjebak risiko gelembung atau bubble. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar kan? Apakah ini adalah awal dari era ekonomi baru yang gemilang buat Indonesia? Atau ini cuma awal dari sebuah gelembung yang siap meletus? Jawabannya